Kenalin, ini Iren. Dia ketua klub Inquisitor. Orangnya, ya gitu, malesan. Tapi males-males gini, dia disayang banget sama anggotanya. Halo game. Ini Gisel. Orangnya tantruman. Tumben aja dia lagi semangat. Biasanya ngantuk mulu. Motonya, seringan apapun pekerjaanmu, jangan lupa mengeluh. Aku udah menang, kalian harus lecture aku ya. Nah, kalau yang ini senior club guys, namanya Jerry. Orangnya ngeselin banget. Katanya sih donatur klub, tapi kerjanya ngeluh duit abis mulu. Keseringan manicure ini mah. Tadi curang ngeliatin kartu aku, ayo ngaku. Waduh, Sally enggak terima. Kenalin, yang ini namanya Sally. Jokesnya Sally ini bisa ngalahin jokes bapak-bapak kayaknya. Kamu paham jokes Sally? Fix bro, kamu jenius. Mbak, diserafin kenapa sih? Banyak banget orang bahas kayaknya. K-popers baru nih guys, namanya Freya. Tapi baru-baru gini aja udah histeris dia. Anaknya suka banget ngerumpi. Freya ini junior club guys. Oh, nggak serafin. Duduk sini biar tak ceritain. Ini Harin, dia pelukis Inquisitor. Kemana-mana pasti bawa cat. Katanya sih buat ngelampiasin emosi. Tapi gini-gini dia intel loh. Nah, kalau yang ini namanya Ruka guys. Biasanya sih dia pendiam banget ya. Tapi kalau udah gamer mode gini, menguap dah tuh colornya. ML adalah segalanya Ruka. Padahal lo stream mulu. Guys, kita ngeganggu sesuatu guys di sini. Nah, ini member terakhir kita, Karina namanya. Bukan pertama kali sih dia ngegalau kayak gitu. Lo nggak tahu gawain apa? Fix or kill. Kenalin nih, Inquisitor. Walaupun namanya mencurigakan, ini bukan sekte sesat ya. Mereka ini klub resmi. Inquisitor diambil dari bahasa Latin yang artinya detektif. Secara harfiah, tugas dari Inquisitor ini adalah menyelidiki kasus-kasus. Biasanya sih kasus pembunuhan, gak kasus gaib ya, tolong dicatat. Jadi rugi dong kalau kalian gak kenal sama klub ini. Guys, ini apa enggak? Apa nih, Dena? Misteri pembunuhan kah? Oh, bukan misteri pembunuhan ini mah. Waktunya si bos mau beli rumah, soalnya rumahnya sekarang kejauhan dari kantor bokapnya. Ini nih datanya. Waktu kamu jadi beli rumah, bos? Papaku masih ragu gitu sih. Kenapa? Kurang dana? Sini aku bayarin. Bukanlah, entah kenapa pas papaku ngeliat denah rumah ini, rasanya buruk gitu. Makanya dia masih tarik ulur sama salesnya. Tapi aku ngerasa sih biasa-biasa aja sih. Kayaknya aku ngerti deh kenapa papanya bilang Dena ini aneh. Lihat deh ruangan yang ada di dalam dapur. Aneh gak sih? Tapi di situ nggak ada tanda pintu. Jadi nggak bisa dimasukin kan? Itu sengaja dibangun apa enggak sih? Bener juga sih, kenapa aku nggak notice ya? Harusnya celahnya emang sengaja dibikin sih. Setuju. Ruangannya dibikin dari 2 tembok kan? Harusnya kalau nggak ada ruangan itu, dapurnya jadi lebih luas dong. Kalau sampai repot-repot ada tembok dan mempersempit ruangannya, berarti ngebangun rumah masa butuh kan sama celah itu? Kenapa nggak dibayarin aja? Kan nggak ada pintunya. Bisa aja tembok ini awalnya nggak ada kan? Andaikan aja nih ya, kita taruh pintu dari dapur. Kita bisa manfaatin jadi tempat piring kan? Jadi nggak ada hubungannya sama misteri pembunuhan. Tapi kenapa ditembokin, Har? Bisa jadi mereka pakai buat gantungan gitu. Jadi karena jelek, jadi tembokin deh. By the way, bos, yang bangun rumah ini siapa ya? Mereka tuh keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak mereka. Mereka kira-kira berapa tahun, bos? Nggak pasti ya? Soalnya Taidonya agak aneh. Emang iya. Nah. Lihat lagi yang benar, itu loh kamar anaknya. Aneh gak? Kok pintunya 2? Mana penempatan pintunya aneh lagi. Naik tangga terus harus muter dulu buat sampai kamar anaknya. Ribet gak sih? Kamar ini aneh nggak ada jendela sama sekali. Harusnya setiap orang tua pada pengen gak sih anaknya dapet cahaya matahari? Mungkin aja anaknya punya penyakit Seroderma pigmentosum kali ya. Sero apa? Seroderma pigmentosum, kelainan genetik yang bikin penderitanya nggak bisa kena sinar matahari. Tapi nggak harus nggak bikin jendela juga kali bos. Ada juga kok pelapis kaca yang ngebikin sinar matahari nggak masuk. Atau nggak mau ribet nih ya, pakai gorden juga kelar kan? Pintu ganda, kamar anak tanpa jendela, toilet dalam, kayak penjara pribadi aja rasanya. Kalau dia lihat, kayaknya mereka pengen banget deh mendiktatori anaknya. Kayaknya emang baru deh kalau anaknya dikurung di sini. Penganiayaan. Itu pun mungkin terjadi. Kayaknya emang bener deh orang tuanya ingin menyembunyikan anaknya. Kesannya sih kayak gitu. Emang syaratnya apa sampai disembunyiin kayak gitu? Sekalipun anak di luar nikah nggak harus sampai kayak gitu kan nyembunyiinnya. Rumah ini emang banyak yang menjangkau sih.
Jadinya menurut kalian rumah ini dibeli apa enggak? Ya, walaupun banyak yang menjanggal, tapi kalau dilihat dari strukturnya, rumah ini aman dan nyaman ditinggali kok. Tapi ya, kalau aku jadi kamu ya bos, aku nggak akan beli rumah ini sih. Aku setuju banget, banyak faktor yang gak menentu dari rumah ini. Udah jam 5 nih, aku tutup dulu ya pertemuannya. Suara musik mengalun dengan merdu pada malam itu. Freya yang sedang fokus mencari gosipan hangat di HP-nya, sontak teralihkan oleh secari kertas yang terletak di atas meja. Kertas apaan tuh? Kenapa ngumpul di malam-malam gini, Frey? Jujur, aku ngerasa ada yang aneh dengan dina rumah itu. Dan ternyata kamar ini terhubung ke kamar anak. Emang iya? Sini kan coba lihat. Gawat banget cowok yang dibikin. Orang tuanya nyembunyiin si anak nih, cuman kalau anaknya pengen mandi harus ngelewatin jendela dong, kan kelihatan sama orang. Oh, jadi jalan tikus itu buat anaknya supaya anaknya bisa pergi ke kamar mandi. Atau jangan-jangan di kamar anak kan ada rak tuh. Mungkin aja nggak sih raknya digunain buat nyembunyiin lubang, supaya mereka bisa nyembunyiin si anak dari pandangan luar. Masuk akal gak? Aku ada teori nih. Tadi kan Ren bilang, mereka terdiri dari 3 orang. Nah, orang tuanya kan tidur di kamar lantai 2. Anaknya tidur di kamar anak. Terus satu lagi buat siapa dong? Kalau ada kamar tambahan, itu seharusnya buat tamu kan? Mana kamar yang gak ada jendela lagi? Dulu yang tinggal di rumah ini kan sepasang suami istri dan seorang anak kan. Nah, mereka nerima tamu nih. Tamu yang mau pulang disuruh nginep dengan alasan ada kamar di lantai 2 kan. Nah, ketika tamu sudah ada di kamar lantai 2, si anak masuk menyelinap melalui lorong lantai 1, terus sambil membawa sebuah benda. Kok tahu? Santai aja kali guys, aku kan emang suka sama misteri pembunuhan. Makanya setiap ada hal yang aneh, aku kaitin deh dengan misteri pembunuhan. Itu kan cuma teori doang. Tadi aku bilang kan kalau di kamar anak ada rak yang digunain buat nyembunyiin lubang, tapi di kamar anak ada 2 rak. Kalau mengikuti teori kamu, mungkin nggak kalau di rak satu lagi pun juga digunain buat nyembunyiin lubang? Oh, bisa tuh kalau di lantai 2 ada lubang, ntar nyambungnya kemana di lantai 1? Nyambungnya ke... Hah? Gudang? Kalau bisa dibilang rumah ini punya rute sendiri buat ngeberesin mayatnya. Kalau seandainya lubangnya cuma bisa dilewati oleh anak, gimana tuh cara bawa mayatnya lewat lubang? Ya, mayatnya tinggal dipotong-potong, terus dikarungin, terus dimasukin ke lubang lewat ruang rahasia ke kamar anaknya, terus dimasukin deh ke lubang satu lagi. Lubang satunya lagi kan tembus di gudang. Di sebelah gudang ada garasi tuh. Paham lah ya lanjutannya gimana? Kalau cuma buat dia kelihatan dari luar, kan tinggal pakai gorden kan? Beres. Justru itu orang-orang bakal lebih curiga sama rumah yang digodain terus, apalagi kasusnya pembunuhan kan. Tapi kalau dilihat, jendelanya banyak banget gak sih? Ada 16 pasang, berlebihan banget gak sih? Real, tapi kalau korbannya udah banyak, pasti bukan kena dendam kan? Belum tentu kak, bisa aja pasangan ini emang sering disakiti. Menurut perspektif aku ya, wajar aja sih mereka membunuh dari hari ke hari. Masa sih? Berlebihan banget? Jangan pernah ngerelin dendam, Frey. Bahkan sampai 7 turunan pun, kalau dendam mah bisa aja dimusnahin. Tapi sekali lagi, Frey, ini cuma dari kita aja. Jangan sampai gara-gara ini kamu jadi overthinking. Yaudah deh guys, makasih ya atas waktunya. Bos sibuk nggak? Astagfirullah, Frey, kamu nggak tidur semalam? Gitu deh, sibuk nggak? Enggak kok, kenapa? Kalau aku bilang aku tahu pelaku pembunuhannya, percaya nggak? Terus, kalau aku bilang Harin pelakunya, percaya? Hah, kamu jangan ngaco deh, dari segimana kamu ngeliat Harin pelakunya? Bos, kamu ingat deh, Harin itu jarang banget bahas tentang masalah keluarganya. Dia pun anak pindahan dari kota lain. Gini ya, setiap kita bahas tentang kasus pembunuhan itu, dia pasti tahu jawabannya. Bentar deh. Aku udah selidiki latar belakang keluarga Harin. Ayahnya pengusaha, ibunya YRT. Status Harin pun anak tunggal. Jadi, kalau emang ada kasus pembunuhan, Harin dong pelakunya. Gini ya, Harin awalnya tinggal di kota Surabaya, lalu pindah ke kota Jakarta. Baru deh sampai ke kota kita. Setiap mereka pindah, mereka pasti buat rumah dengan denah yang aneh. Nih aku udah selidiki beberapa denahnya. Mirip kan? Terus sama kayak rumah kemarin. Sekarang kamu percaya nggak sama aku? Even kalau kamu ngasih bukti yang valid, aku nggak bakal percaya, Frey. Hari ini aku kenal nggak bakal kayak gitu. Kamu kenapa sih? Kamu kayak pengen banget Tapi, lagian emang ada orang tua yang sekejam itu. Kalau mau berteori sih boleh, tapi jangan segitunya dong. Nanti kalau Harin dengar dia bakal sakit hati. Apa emang aku aja ya yang terlalu obses sama kasus ini?
Tumben banget kamu yang ngajakin duluan, Jin. Ya masa kamu mulu sih yang ngajakin? Iya juga sih, tapi Freya aneh banget hari ini tahu. Aneh kenapa? Masa dia bilang kamu adalah anak yang membunuh orang itu, Rin? Kan itu cuma teori aja, tapi dia anggap serius. Ada aja Mang Freya. Apa? Freya nuduh kamu pelakunya, Rin. Dia bilang teori kamu tuh terlalu kebetulan. Menurut kamu gimana? Kalau beneran aku pelakunya, gimana? Aku lapor polisi lah, ya kali aku biarin. Walaupun itu aku, menurut kamu aku itu apa sih? Kamu itu rumahku, Rin. Kamu tuh segalanya buat aku. Kamu mau kita tetap sahabatan kan? Kalau gitu, ayo lupain masalah ini. Kenapa? Penyelidikan kita udah di ujung banget tau, Rin. Kalau mereka ngelaporin ini ke polisi gimana? Kan emang bukan kamu pelakunya. Kalau aku bilang emang aku pelakunya gimana? Hah? Jangan bercanda kamu, Rin. Aku nggak bercanda. Kalau kamu mau kita tetap sahabatan, ayo lupain masalah itu. Kamu gila, Rin. Kamu tega giniin aku. Kalau kamu tega ngecupuin ini ke orang lain, aku juga bakalan tega ngebunuh kamu. Lagian, ini juga bukan pertama kalinya kan aku ngebunuh orang. Kamu bukan Harin yang aku kenal. Harin yang aku kenal gak bakal kayak gitu. Hidup belum tentu selalu indah, siang belum tentu selalu cerah, dan langit malam belum tentu selalu bertabur bintang. Mungkin itulah kalimat yang paling menggambarkan kondisi kota pada malam ini. Suara sirine polisi nyaring terdengar. Motor hingga mobil polisi berlalu lalang di jalanan. Dan pelaku dari segala keributan itu tengah menatap ambulans yang mengangkut tubuh sahabat terbaiknya. Sahabat terbaik. Sungguh ironis. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, pagi Yeri tidak dimulai dengan ketukan dan gedoran pintu dari pelayan pribadinya, melainkan dimulai dengan ketukan palu dari hakim dan suasana ramai pengadilan. Akhirnya ketukan palu terdengar lagi. Sungguh pengadilan membosankan. Papa dan mamanya Harin dijatuhi hukuman mati, karena sebelumnya mereka telah melakukan 3 pembunuhan berencana. Sedangkan Harin, gadis yang telah membunuh 3 orang manusia, Harin akan dipindahkan ke pusat rehabilitasi, karena Harin merupakan seorang gadis di bawah umur yang ternyata mengidap skizofrenia. Sorry ya guys, kalau aku nyuruh kalian kumpul di sini. Santai juga kali, kayaknya ini momen terakhir kita bareng-bareng deh. Minggu depan kita udah pada OTW semua kan? Gak kerasa udah pada mau kuliah aja ya. Waktu kerasa cepet banget deh. Makanannya udah pada datang tuh. Makan dulu gak sih? Biasanya jam segini kita udah makan dikit tahu, jadi kangen. Udah ada telepon aja ya semenjak kejadian itu. Aku pikir hidupku gak bakalan baik-baik aja habis kejadian itu. Ternyata alhamdulillahnya masih hidup, walaupun hidup masih datar-datar aja kayak triplek. Selama 2 tahun ini, mau kita nggak terima, kita nyesel, hidup bakalan tetap berjalan, Sel. Makin lama makin paham deh, kenapa Iren suka banget sama pagi. Habis survive dari hari-hari yang melelahkan kan, pas dapat tidur 8 jam sehari itu rasanya wah banget gitu. Real sih ya, tapi aku lebih suka malam. Kok selera kita beda-beda sih? Padahal ya, matahari sore itu paling bagus. Bos pulang pas sore, Frey, jadi kita agak sensi gitu sama sore. Jadi kangen Iren deh. Jam segini kita biasanya selera di sofa sambil main Uno. Kita, kamu Ruka sama Seli aja paling chess. Aku harap ya, walaupun istilahnya kita LDR-an, kita tetap akrab kayak gini. Ngajak Harin juga, aku yakin deh, pasti dia udah jenuh di sana. Ya kabarnya gimana? Aman? Kata dokternya sih dia butuh suasana baru. Soalnya tempat itu udah jadi neraka dunia bagi dia. Gak percaya kita maafin Harin semudah itu? Ya bukan maksud jelek ya, cuman lah, you know. Well, agak ironis sih berapa cepatnya kita maafin Harin. Atau mungkin hubungan kita sama Iren aja yang kurang lama ya? Emangnya kita nggak bakalan sadar seberapa berharga orang itu buat kita sampai dia memutuskan untuk pergi? Melobet suasananya. Ini kan terakhir kali kita ketemuan. Have fun dong. Senja. Menurut Freya, senja adalah waktu yang paling indah. Sinar matahari yang menembus melalui atmosfer menimbulkan efek cahaya keemasan, diiringi dengan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan wajah. Ruang klub udah pada rame nih. Setiap anggotanya tentu menepati janji yang 3 tahun lalu mereka ucapkan bersama-sama. Melepas rindu, melepas lelah setelah berjuang di perguruan tinggi yang tentunya amat jauh berbeda dibandingkan SMA. Jadi kalian gak ngajakin aku nih?